Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh lan bini sepuh ingkang tansah kula hormati lan kula taati. Jajaran pengurus takmir musholah Al-Maghfirah ingkang tansah kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saha para jamaah ingkang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerantan menopo sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini kita oleh Allah diparingi rahmat, taufik, hidayah, inayah serta beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani, dan terlebih nikmat sehat secara ekonomi. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, yang telah menghantarkan kita sehingga kita dapat menentukan jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dinul Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah musholah Al-Maghfirah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hari ini kita semuanya masih diberikan Allah nikmat yang sangat luar biasa, yaitu masih bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana setiap amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini kita semuanya diperintah untuk wajib menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Dan apabila kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan didasari atas dasar iman dan ridha Allah serta mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dapat menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah berkhitab kepada kaum mukminin untuk berpuasa, menjalankan ibadah puasa sebulan penuh dengan tujuan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ayatnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini menandakan bahwa yang pertama membuktikan kecintaan Allah kepada mukminin, bahwa dengan berpuasa akan meningkatkan derajatnya, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu diwajibkan kepada kaum mukminin, di mana Allah sangat percaya bahwa apabila yang menjalankan adalah mukmin, maka dapat menjalankan dengan baik dan dengan benar. Mudah-mudahan puasa kita dan amal ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah musalla al-maghfirah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Di bulan suci Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan baik yang dapat kita lakukan. Di antaranya tadarus Al-Quran, qiyamul lail, iktikaf, berzikir, dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di bulan suci Ramadan ini amal ibadah kita senantiasa pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ibaratnya misalnya kita bekerja, biasanya yang satu hari digaji 200.000. Di bulan Ramadan ini digaji 14 juta. Kira-kira panjenengan tambah semangat atau tambah semangat? Tambah semangat, panen. Terus kita harusnya bulan suci Ramadan itu panen pahala. Terus monggo kita berprestasi berkhairat. Bulan yang sangat mulia, di bulan yang sangat tidak ada di bulan yang lainnya. Maka dari itu, mari kita tata niat kita luruskan niat kita untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah di bulan puasa ini dengan penuh kualitas dan penuh dengan kesempurnaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, berjamaah musalla al-maghfirah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Masya Allah. Jadi ini bonus. Di saat kita menjalankan ibadah puasa, pahalanya dilipat gandakan, dan apabila kita menjalankan atas dasar iman, iman itu percaya atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita semuanya dengan dasar iman dan mengharap ridho dari Allah serta mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ibadah puasa ini dengan keikhlasan dan penuh dengan ridho atau semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah mushola al-maghfirah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tentunya kita semuanya menginginkan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti ngapain ya? Ingin pahala puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana syaratnya? Yang pertama, yaitu meninggalkan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Terus puasa itu menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan hawa nafsu dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi kita harus menata niat kita untuk meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Bagaimana hal yang membatalkan puasa itu? Awan-awan jam 12, makan warung. Nah, ini batal. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua yaitu bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah puasa kita dan amalan-amalan yang baik kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah agar ibadah kita tidak sia-sia. Ibadah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, meninggalkan perkataan yang tidak perlu, perkataan yang kotor. Jadi karena ini berhubungan dengan perkataan, maka berhubungan dengan menjaga lisan kita. Karena ini sangat penting sekali para hadirin, kita menjaga lisan kita ini, karena apabila kita berpuasa tetapi kita menggunjing, kita mengejek, kita mencela, yang bahasa gaulnya sekarang itu nah, itu percuma. Jadi yang kita dapat hanyalah lapar dan dahaga saja, kan sia-sia. Dan dengan sudah berpuasa mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, tapi menggunjing, memfitnah, berucap kotor kepada teman kita, kadang-kadang memanggil teman itu hati-hati, kadang-kadang misalnya kata ada orang Iran, ini kata ada remeh, tapi ini mengejek, jadi mau difoto, kosong rek, nyeluk jenengi, Pak Soleh lah, Pak Arif ngomong, dan ini perlu, kadang-kadang sudah menjadi kebiasaan, dianggap itu hal yang biasa. Ayo kalau masjid nanti, jadi mengejek sudah berkurang apa namanya pahala kita. Mari kita tata, kita toto bulan Ramadan ini, aja sampai itu terjadi lagi. Kalau bisa setelah Ramadan ya jauh, mari riaya dari mana jauh, ini kan bukan saya. Yang baik mau memanggil yang namanya, nama juga adalah doa. Jadi dengan pun doa nama yang mana, itu namanya mengejek.
Ini kan emang panjenengan sudah berpuasa karena tidak meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan yang tidak baik, maka pahalanya akan berkurang. Ya, berkurang sesuai ya. Dan kita dapat hanya lapar dan dahaga. Dan kita merugi. Maka dari itu kita harus menata niat kita luruskan niat kita untuk meninggalkan segala hal-hal yang membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa. Terus yang keempat yaitu meninggalkan perilaku yang sia-sia, yang tidak penting. Seorang tiktokan, bukan penting. Penting kami isi dengan tilawatul Quran, tadarus Al-Quran, ketika berzikir kepada Allah. Nanti kita pahalanya berlipat-lipat. Itu pun bulan Ramadan, istilahnya kan diskon, promo. Dan promo di supermarket itu promo. Nah, beli satu dapat dua, beli satu dapat bulan. Nah, ini promo. Nah, kakak promo biasanya itu dikejar kalian orang itu. Sing biasanya belanja siji, belanja telu. Sing biasanya belanja siji, belanja sak keranjang. Nah, ini di bulan Ramadan itu yang seperti itu dipromo oleh Allah. Itu pahalanya digelontor sama Allah. Maka kita harus memanfaatkan. Sangat rugi sekali di saat sudah diberikan pahala yang berlipat-lipat, kita tidak bisa memanfaatkannya. Sangat rugi sekali. Jadi mumpung di bulan puasa, hal-hal yang sekiranya tidak penting, hal-hal yang sekiranya sia-sia, itu kita tinggalkan. Dan yang kelima yaitu menahan amarah. Ini penting, menahan amarah ini. Kadang-kadang di saat perut kita kosong, kadang mudah emosi. Kesenggol titik ayo wis bahasa Jawa metu, nah itu. Nah, jangan seperti itu. Jadi atau ada yang mencela kita, dan jangan dibalas dengan mencela, jangan dibalas dengan amarah. Sampaikan kepada beliaunya, saya sedang berpuasa. Dan doakan beliaunya agar hatinya damai. Maka tentunya Rasulullah. Jadi di saat kita sudah menahan, tidak ngamuran, tidak marah, kosongan. Tapi kita yang dicela, coba balas nyela, jadi sebenarnya kamu mana ya? Jadi ditahan, hawa nafsunya ditahan, amarahnya ditahan, supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan kepada yang mencela kita, saya sedang berpuasa. Bisa Allah pesan jam waktu minggu, sing marah kali jenengan ya mesti mikir, dan itu pun kayak Nabi kita mendoakan beliau supaya hatinya damai, Masya Allah. Ya. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita tinggalkan ya agar puasa kita sempurna, puasa kita seperti yang didahulukan Rasulullah SAW. Apabila kita menjalankannya dengan iman dan ihtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa kita yang lalu diampuni. Jadi di sini sudah dapat peluang di saat kita menjalankan puasa dan amalan-amalan baik di bulan puasa, pahala kita dilipat gandakan. Ya. Setelah dilipat gandakan, dosa-dosa kita yang lalu, dosa-dosa singulier, ya, yang pernah kita lakukan, itu disengaja maupun tidak sengaja, itu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.